Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita yang terputus di bagian atau di sesi 16A. Sekarang kita lanjut ke 16B. Kisah sahih para nabi alaihi salam. Kita sampai pada penjelasan di mana Al-Imam Al-Hafidh Abu Fida Ibnu Katsir mengutip ayat wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang-orang yang dipandang kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Quran surat Hud surat 11 ayat 31 dari kalangan para pengikutnya. Jadi ada umat Nuh memandang pengikut Nabi Nuh orang-orang yang hina. Dan Nabi Nuh tidak mau mengikuti hal itu sebagaimana kisahnya Nabi Muhammad SAW juga, di mana para Quraisy ingin menyingkirkan orang-orang yang dianggap lemah, yang dianggap hina oleh kaum Quraisy. Tidak boleh dekat dengan Nabi seperti Ammar, Suhaib, Bilal, Khabbab. Orang-orang ini hendaknya menyingkir dari Nabi, baru mereka mau masuk Islam atau seperti itulah. Lalu Al-Hafidh menjelaskan, mengutip ayat la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin, bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan pada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Hud, masih dalam surat Hud ayat 31. Ya Allah berfirman seperti itu. Penjelasan Ibnu Katsir, artinya aku tidak mau memberikan kesaksian atas diri mereka bahwa mereka tidak mempunyai kebaikan di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Allah lebih tahu tentang keadaan mereka dan akan membalas segala sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Jika baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Jika buruk, maka akan dibalas dengan keburukan pula. Sebagaimana dalam surat lain, kita baca di sini. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa ala rabbi law tas'urun. Wa ma ana bitaridil mu'minin. In ana illa nadhirum mubin. Yang artinya mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina? Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan amal dalam kurung amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Rabbku. Jika kamu menyadari, dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman, aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Asy-Syu'ara
Surat 26 ayat 111 115. Silahkan dicek di rumah. Jadi jahat sekali ya orang-orang ya kaum Nabi Nuh ya, tahu kaum Quraisy, mereka mau beriman kepada Nuh, syaratnya orang-orang hina disingkirkan ya. Rasis, kalau bahasa sekarang rasis ya, mempunyai syarat yang ya, Nuh tidak mampu, tidak boleh melakukan hal itu. Iman ini siapa yang beriman ya dia yang dapat ya, di akhiratnya juga Allah yang Maha tahu keadaan mereka. Nuh hanya menyampaikan ya, in ana ila nadhirum mubin. Nah, aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Begitulah para rasul, para nabi ya, mereka sangat memegang amanah ya. Mereka tidak akan ridha orang yang sudah beriman disingkirkan ya, walaupun kedudukan sosial mereka mungkin dianggap rendah, tidak punya harta, mungkin tidak punya keluarga, tidak punya koneksi, tapi di sisi Allah mereka yang dapat iman ya sudah, mereka mulia di sisi Allah kelak. Di dunia mungkin mereka apa, hina, dianggap hina. Dan seorang nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam mencontohkan ya perbuatan kepada nabi-nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, halaman 135 dari buku kisah sahih para nabi, para anbiya yang telah diterjemahkan. Kita bacakan saja. Yang kelima, keputusan Nabi Nuh dari mengajak kaumnya untuk beriman. Keputusasaan Nabi Nuh dari mengajak kaumnya untuk beriman. Ya, mari kita baca. Sudah cukup lama waktu berjalan, namun perseteruan antara Nuh dengan kaumnya masih terus berlangsung, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfassanah illa khamsina aman fa'awzahumul tufan ya awzahumut tufan wa hum zalimun." Itu inilah perjuangan Nabi Nuh yang diabadikan di Al-Quran, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya ya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya berapa? 950 tahun bersama mereka ya. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedang mereka adalah orang-orang yang zalim ya. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Ya Allah ya, Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya, berdakwah, hidup selama 1000 tahun kurang 50 atau 950 tahun. Ini bahasa Al-Quran. Itu dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 14. Jadi kelihatan di sini betapa sungguh-sungguhnya Nabi Nuh alaihissalam ya, walaupun judulnya keputusasaan Nabi Nuh dari mengajak kaumnya untuk beriman. Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang artinya meskipun perjalanan waktu yang cukup lama, tetapi hanya segelintir dari mereka yang mau beriman ya. Oh gitu. Setiap pergantian generasi berlangsung, mereka senantiasa berpesan kepada generasi penerus mereka agar tidak beriman kepada Nabi Nuh dan supaya melawan serta melanggarnya. Ya, kaum Nabi Nuh ini sistematis sekali dalam menolak Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka berpesan, jangan dengerin Nuh ya, jangan dengerin Nuh ya, nanti cucunya begitu terus. Ya,
Biasa ahli sesat dan ahli bid'ah mengajarkan kebid'ahannya, kesesatannya kepada generasi selanjutnya. Mereka gigih. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh harus lebih gigih lagi mengajarkan kepada anak-anaknya, cucunya agar tetap berpegang teguh walaupun sedikit. Ya, begitu. Kita belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Orang kafir konsisten mengajarkan kekafirannya pada anak cucunya. Ya, kita lebih konsisten lagi karena ini untuk keselamatan diri, keluarga, anak, cucu dan terus cucu cicit dan lain-lain. Dengan semaksimal. Setelah itu serahkan mau kepada Allah. Ya, usaha maksimal dengan pengajaran seperti ini. Ya, apalagi zaman di mana kita hidup nih, zaman medsos. Semua orang, hampir kalangan, anak, usia berapapun bisa mengakses tanpa ada kesungguhan mencegah generasi depan, masa depan, ya, untuk tidak sesat, baik terkena fitnatu syahwat dan fitnatu subhat, kita akan habis dilanda dahsyatnya gelombang fitnah keduanya itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pelajaran pembacaan kisah-kisah ini ya, sekedar berusaha agar mungkin ada 1-2 orang yang tertarik melihat, ya, untuk anak-anaknya, untuk dirinya, untuk keluarganya. Wallahu a'lam. Ya, ini penjelasan Ibnu Katsir. Setiap pergantian generasi berlangsung, mereka senantiasa berpesan kepada generasi penerus mereka agar tidak beriman kepada Nabi Nuh dan supaya melawan serta melanggarnya. Setiap orang tua ketika melihat anaknya tumbuh dewasa, maka dia akan segera menasihati anaknya tersebut supaya tidak beriman kepadanya untuk selamanya. Dahsyat sekali kejahatan ini, sistematis sekali. Ya, kesesatan ini sistematis. Generasi demi generasi. Turunan dipesan. Kayak wasiat agung gitu. Agar sesat. Agar menjauhi Nuh alaihissalam. Na'udzubillah. Sungguh syaitan itu tidak pernah tidur untuk menyesatkan, ya, Ibnu Adam, anak-anak Adam alaihissalam. Kita ini. Ciri khas mereka adalah senantiasa menolak iman dan enggan mengikuti kebenaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala yalidu illa fajiran kaffara." Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan dia tidak tahu bersyukur. Quran surat Nuh ayat 71. Surat 71 ayat 27. Inilah perjuangan antara kebatilan dan kebenaran dan kebatilan. Ya, kebenaran versus kebatilan. Sejak dulu sudah dicontohkan cara mereka regenerasi, ya, begitu. Karena itu pula dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu in sya'a wa ma antum bimu'jizin. Ya. Yang artinya mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah, ya, berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami.
maka datangkanlah pada kami azab yang kau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Surat Hud ayat 11. Surat 11 ayat 32-33. Ya, dahsyat sekali ini. Ini kaum memang degil. Kaum yang pandai banget membantah. Sistematis dipikiri cara membantah Nuh. Cara berjidal dengan Nuh. Kamu sudah lama debat kami terus. Sekarang datangkan. Ayo datangkan. Sama kalau kamu orang benar, datangkan tuh azab. Mereka menunggu azab itu, ditantang Allah. Ya, sombongnya kelewatan. Maksudnya yang mampu melakukan hal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Rabb yang tidak akan ada sesuatu pun yang lepas darinya. Bahkan dia Rabb yang jika hendak menciptakan sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah ia. Coba lihat jawaban Nuh yang dibahas oleh Imam Al-Hafidh Abu Fida Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, maksudnya yang mampu melakukan hal masalah mendatangkan azab itu Allah, bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab dengan tauhid, tidak tergelincir, ya nanti akan saya azab kamu. Tidak begitu, karena penuh cahaya tauhid. Ya, bapak tauhid selain Nabi Ibrahim, Nuh, Rasul pertama membawa tauhid. Sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah pencipta kamu, yang bisa mendatangkan azab, yang bisa mendatangkan, yang memberimu nikmat kehidupan dan lain-lain. Ini ya, kalau kita baca dan kita perhatikan kisah, kita akan sering menangis. Ya, perjuangan kita tidak ada apa-apanya para dai. Ya, terutama seperti saya ini, tidak ada apa-apanya dengan dai-dai lain yang masuk hutan, keluar hutan, menyeberangi sungai dan lain-lain. Semoga Allah memberi pahala yang melimpah kepada para duat ya di seluruh dunia yang membawa bendera-bendera tauhid dan sunnah. Tauhid dan sunnah, ya, begitu. Dan mudah-mudahan kita, walaupun amalan kita jauh dari para nabi, jauh dari para duat yang soleh, para ulama, alim, tapi kita mencintai mereka dan kita berharap wafat ya dalam membawa misi dakwah ini, walaupun mungkin hanya sebutir pasir, tapi kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan di bagian yang mendukung dakwah tauhid wa sunnah. Demikian kita tutup di ayat tersebut dan penjelasannya. Insya Allah kita lanjutkan di sesi 17, kajian kisah-kisah sahih para nabi, ya, begitu insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.